selamat pagi anak-anak. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita belajar, hari ini kebetulan kita ada SLC ya. Sebelum kita SLC dan sembari kita mempersiapkan diri kita untuk SLC, kita tetap devosi dulu ya nak ya. Nah, hari ini anak-anak berdevosi bersama Bu Intan. Sebelum kita devosi, kita mau berdoa dulu. Tapi seperti biasa, kalau menghadap Tuhan di dalam doa, sikap kita harus hormat, sikap kita harus baik. Yuk kita semua, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk kesehatan yang masih dapat kami rasakan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami dapat melaksanakan SLC dan dapat mempersiapkan diri kami untuk SLC hari Rabu Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang terus menyertai kami. Dan sekarang kami mau sama-sama berdevosi, kiranya Roh Kudus-Mu yang menjamah hati kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, hari ini Bu Intan berdevosi dari Kejadian 3 ayat 6 sampai 13. Tentang apa ya ceritanya ya? Ada yang sudah tahu? Oke, Bu Intan bacakan dulu ya. Di Kejadian 3 ayat 6 sampai 13. Bu Intan bacakan demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Nah anak-anak, di firman ini diceritakan bahwa waktu itu kan Tuhan kasih tahu ya kalau semua buah yang ada di taman itu, di Taman Eden itu boleh dimakan sama Adam dan Hawa. Tetapi buah yang ada di tengah-tengah itu, buah yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan. Lalu datanglah ular, bilang ke Hawa, "Hawa, nggak apa-apa tahu makan itu." Si ular bohong ya. Karena kalau kamu makan nanti kamu bisa jadi sama kayak Allah. Terus sama seperti devosi yang kemarin ya, bahwa si jahat itu adalah penipu. Nah, ular ini menipu si Hawa, tapi Hawa ini lebih percaya sama ular daripada sama Tuhan. Jadi Hawa makan deh buahnya, terus dikasihkan juga ke Adam, terus Adam makan deh. Nah, waktu itu Tuhan tahu ya, karena Tuhan Maha tahu. Apapun yang kita lakukan pasti Tuhan tahu semuanya. Nah, waktu Tuhan datang mereka takut ya, karena mereka sudah melakukan kesalahan ya. Mereka takut sekali dan akhirnya mereka bersembunyi dari Tuhan. Terus Tuhan cariin, mereka di mana ya? Kok nggak ada? Terus si Adam bilang, "Aku takut sebab aku telanjang." Nah, akhirnya Tuhan tahu ya kalau mereka sudah memakan buah itu. Terus biar Tuhan bilang, "Adam, kenapa kamu makan buah itu?" Terus si Adam nyalahin si Hawa, "Itu loh si Hawa yang ngasih buahnya ke aku." Terus waktu ditanya lagi, si Hawa malah bilang, "Ular kok yang nyuruh makan buahnya ke aku." Nah anak-anak, di sini kita melihat ya
bahwa manusia itu sebenarnya punya dua pilihan ya. Pilihan untuk taat kepada Tuhan dan pilihan untuk tidak taat kepada Tuhan. Tetapi apa yang Adam dan Hawa pilih waktu itu? Memilih untuk taat atau memilih untuk tidak taat? Iya, Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat dan malah mendengar siapa? Mendengar si ular. Dan apa yang terjadi? Iya, hukuman dari Tuhan. Di devosi-devosi yang akan datang akan diceritakan ya apa yang terjadi sama Adam dan Hawa. Hukuman apa yang mereka terima karena mereka sudah tidak taat. Nah, anak-anak, sekarang kita harus sama-sama belajar ya untuk jadi anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang mau dengar-dengaran. Bukan anak Tuhan yang sudah dikasih tahu tapi malah marah-marah, sudah dikasih tahu tapi malah ngeyel, sudah dikasih tahu salah tapi malah bentak-bentak yang ngasih tahu ya. Jadi sama-sama ya sekarang kita sama-sama belajar untuk jadi anak yang taat. Kalau dikasih tahu orang tuanya dengar, kalau di sekolah dikasih tahu sama gurunya dengar, atau bahkan kalau temanmu ingetin kamu waktu kamu berbuat salah, kamu juga dengerin dan bilang terima kasih karena sudah diingatkan, bukannya marah-marah. Kita harus sama-sama belajar taat ya. Bu Intan juga sampai sekarang ya, Bu Intan kan udah gede ya, tapi Bu Intan masih harus belajar untuk taat. Apalagi anak-anak ya, anak-anak juga harus belajar untuk taat. Oke, demikian devosi hari ini. Tapi sebelum kita tutup di dalam doa, Bu Intan mau kita sama-sama menyanyikan lagu yang, tahu nggak lagu yang ini? Do itulah dosamu. Bisa? Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Kita sama-sama diingatkan ya, kalau bisa saja kita berbuat dosa, bisa saja kita berbuat salah, bisa saja kita jadi anak yang tidak taat. Tapi itu tidak boleh dilakukan terus-menerus. Kalau kita udah tahu itu salah, kita sudah tahu itu dosa, kita sudah tahu itu tidak taat, kita harus berhenti. Dan kita harus datang kembali kepada Tuhan. Kita harus lagi membaca Alkitab. Kita harus berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Oke, mengerti anak-anak ya. Demikian devosi hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, sebelum kita SLC dan mempersiapkan SLC untuk hari Rabu, kita berdoa dulu. Yuk, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah sama-sama kami dengar Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini kami sama-sama diingatkan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, untuk menjadi anak-anak-Mu yang menghormati orang tua kami, menghormati orang-orang di sekitar kami, dan mendengarkan setiap kebenaran yang diberikan kepada kami.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Nah, sekarang kami mau melakukan aktivitas kami. Kiranya Engkau Allah yang terus menyertai kami. Bantu kami Tuhan, tolong kami untuk terus menjadi anak yang taat, menjadi anak yang penuh kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, tetap semangat hari ini ya. Minum yang banyak, selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Bye-bye.